Radio Silaturahim dan Rasul TV untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Alhamdulillah wa rahimakumullah, berjumpa lagi di malam hari ini dalam acara Renungan Kolbu bersama Ustadz Rahmatullah dalam tema Bersama Allah, lenyap dalam pandangan makhluk menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan alhamdulillah wa rahimakumullah, di saat ini kita sudah memasuki sesi tanya jawab dan alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk di kami, Ustadz. Yang pertama ini dari Bapak Usman, Ustaz, di Depok. Bapak Usman di Depok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani itu? Dan beliau itu hidup di masa Rasulullah atau sesudah Rasulullah, Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani itu? Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang ahli tasawuf. Ahli tasawuf. Beliau ini adalah orang yang ahlus sunnah wal jamaah. Beliau ini adalah orang ahli tasawuf yang tidak bergeser sedikit pun dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah bapak dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini adalah keturunan dari Hasan radhiyallahu anhu. Hasan ini adalah cucu Nabi. Itu. Kemudian ibu daripada Syekh Abdul Qadir Jailani ini juga ini turunan dari Husain radhiyallahu anhu. Hasan Husain ini adalah saudara. Ya. Hasan Husain ini putri daripada Fatimah radhiyallahu anha. Cucu Nabi yang paling disayangi. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini merupakan turunan Nabi sesungguhnya, karena turunan dari Hasan dan Husain gitu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah Ibnu Taimiyah adalah orang yang memberikan apresiasi tertinggi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan karamah-karamah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu diamini oleh Ibnu Taimiyah. Ya, kita tahu Ibnu Taimiyah ini adalah seorang ulama yang sangat kritis, ya. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah orang ahli tasawuf, gitu. Orang ahli tasawuf yang semuanya berdasar dari Quran dan Sunnah. Jadi kalau tadi ada pertanyaan apakah kapan Syekh Abdul Qadir Jailani itu, apakah sesudah atau sebelum Nabi, Syekh Abdul Qadir Jailani justru keturunan dari Nabi dari jalur Hasan dan Husain. Jadi bapaknya dari jalur Hasan, ibunya dari jalur Husain. Jadi bulat ring gitu ya. Dan beliau itu sangat alim luar biasa. Dan di Indonesia itu sangat populer, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu sangat populer dan nasihat-nasihatnya itu sangat menyentuh gitu ya. Karena ketika orang itu berbicara tentang ihsan, ya, bagaimana mengulas atau memperdalam tentang ihsan, itu hanya orang tasawuf yang bisa menggali tentang ihsan sampai yang sekecil-kecilnya itu. Nah, sebagai contoh misalnya bahwa ihsan itu adalah merupakan satu gerak jiwa yang ada di dalam lubuk hati, gitu kan. Kalau tadi disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana kebersamaan dengan Allah itu supaya terus-menerus, supaya istiqomah. Artinya apa? Bagaimana supaya terus-menerus? Ya artinya harus menjaga jiwa yang ada di dalam lubuk hati kita ini jangan sampai lepas berzikir. Karena ketika kita berzikir menghadirkan Allah, ya itulah Allah sedang bersama-sama dengan kita. Akan tetapi ketika kita sudah melupakan Allah, wa may ya'shu an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Ya. Siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, ya, jadi Allah maksudnya, nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Maka kami akan tentukan baginya setan, dan setan itu akan selalu bersama-sama dengan orang yang tidak pernah mengingat Allah. Sehingga
ketika mengingat Allah, maka seorang hamba itu akan senantiasa bersama-sama dengan Allah. Ketika seorang hamba itu sudah lupa kepada Allah, maka seorang hamba itu akan senantiasa bersama-sama dengan setan. Sehingga cuma dua saja pilihannya gitu. Kalau berzikir dekat dengan Allah, kalau lupa berzikir dengan, maka bersama-sama dengan setan gitu. Sehingga di sini dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir ini bagaimana supaya kebersamaan dengan Allah itu supaya kita pertahankan gitu. Nah, bagaimana cara mempertahankannya? Ya harus dengan berzikir tadi. Kalau tadi dikatakan wasta'inu bisabbi wassalah, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Padahal inti daripada salat itu kalau kita lihat di dalam surah Taha surah 20 ayat yang ke-14 disebutkan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallah la ilaha illa ana. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, sembahlah aku, wa aqimis, tegakkan salat untuk mengingat aku. Jadi Allah perintahkan suruh menyembah Allah. Bagaimana cara menyembah Allah? Wa aqimis salata, tegakkan salat li dzikri, untuk mengingat aku. Jadi kalau tadi dikatakan mintalah tolong dengan sabar dan sholat, inti daripada sholat itu adalah mengingat Allah. Sehingga dengan demikian ketika orang pada saat sholat itu sudah melalaikan Allah, maka kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat itu, karena pada saat sholat itu hatinya lalai. Jadi Allahu Akbar, lisan Allahu Akbar, tapi pikiran kemana-mana. Nah, itu kata Allah, fawailul lil musallin. Sehingga dengan demikian zikir menghadirkan Allah pada tingkatan ihsan, itulah sesungguhnya hakikat daripada bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir ini, bagaimana supaya kebersamaan dengan Allah itu terus-menerus istiqomah gitu. Sehingga zikrullah itu adalah merupakan satu penyebab seorang hamba itu akan senantiasa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian zikir itulah sesungguhnya yang akan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama-sama dengan kita barangkali. Wallahu a'lam. Ya, demikian Bapak Usman di Depok sudah dijawab pertanyaannya oleh Ustadz di malam hari ini, dan selanjutnya ada dari Bapak Ahmad Ustadz di Jatipulo di Tomang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah caranya untuk memiliki sikap tawadu bagi para muhsinin? Atas pencerahannya terima kasih Ustadz. Ya, bagaimana supaya mempunyai sikap tawadu ya. Tawadu itu artinya merendah gitu. Jadi kalau kita lihat di dalam surah Al-Furqan ya, ayat yang ke-63 ya, surah 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang jahil ngeledek, nyapa, qalu salama, tetap mengatakan ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan. Jadi tawaduk di dalam hal ini adalah sesungguhnya adanya tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu saja tawaduk kepada Allah ini kan sesungguhnya adalah bagaimana jiwa ini supaya bisa tawaduk. Nah, supaya jiwa ini bisa tawaduk, maka keistiqomahan berzikir kepada Allah itulah sesungguhnya yang harus kita istiqomahkan. Karena ketika jiwa kita ini sudah tidak lagi berzikir kepada Allah, maka nanti yang akan menguasai jiwa itu adalah hawa. Nah, kalau hawa sudah menguasai jiwa, maka sulit orang itu akan bisa tawaduk. Ya. Rendah hati ya, bukan rendah diri ya. Ya, rendah hati itu artinya orang itu merasakan bahwa
merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ketawaduan yang semacam ini sesungguhnya adalah akan bisa kita nikmati ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada tingkatan ihsan tadi. Jadi seolah-olah kita melihat Allah, kita melihat kebesaran Allah, kita melihat keagungan Allah. Nah, seolah-olah kita melihat Allah, sementara kita ini adalah orang yang lemah, orang yang hina. Nah, kita berzikir, kita memuji Allah, subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, Engkau lah zat yang maha agung, Engkau maha suci, sementara aku adalah hambamu yang lemah, banyak dosa, kotor. Ya Allah, kalau saja Engkau tidak mau mensucikan kami, maka kami akan berada pada hambamu yang paling rendah, paling hina. Alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Engkaulah zat yang pantas dipuji. Engkaulah zat yang maha agung, pantas dipuji. Engkaulah zat yang terpuji. Sementara hambamu ini adalah orang yang tidak terpuji ya Allah. Maqamam mahmuda. Oleh karena itu ya Allah, angkatlah kami hambamu yang lemah ini kepada tempat-tempat yang terpuji. Sehingga zikir-zikir yang semacam itu sesungguhnya merupakan satu komunikasi jiwa di dalam lubuk hati yang terdalam, artinya sedang berbicara dengan Allah gitu. Nah, itulah sesungguhnya yang dimaksudkan dengan ihsan itu. Nah, ketika ihsan yang semacam itu bisa dilakukan secara istiqomah, otomatis orang itu akan tawadu, otomatis orang itu akan sabar, otomatis orang itu akan bertawakal kepada Allah. Jadi nanti akibat itu cabang-cabangnya akan banyak gitu. Dari melakukan zikir pada tingkatan ihsan ini. Barangkali itu Allah. Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan kita ini akan beralih ke daerah Cikupa Ustaz. Dari Bapak Agung nih Ustaz di Cikupa ingin menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat-kiat supaya kita istiqomah menuju ihsan ya Ustaz? Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana kiat-kiat supaya kita istiqomah pada tingkatan ihsan ya? Tentu saja memang ini memerlukan satu mujahadah, karena tadi dikatakan di dalam surah Al-Ankabut surat 29 ayat 69 itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, pasti akan aku tunjukkan jalanku ini, kata Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah pasti bersama-sama dengan orang muhsinin tadi. Maka di sini untuk supaya bisa mencapai tingkatan muhsinin, dikatakan tadi ini memang harus berjuang. Berjuangan dengan apa? Jiwa ini harus berjuang dengan hawa yang ada di dalam badan kita nih. Jadi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, jiwa tadi itu bisa mengendalikan hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga itu adalah tempat tinggalnya. Artinya ketika jiwa itu bisa mengendalikan hawa nafsu, maka jiwa itu akan tenang. Jiwa itu akan nyaman hidupnya. Jiwa itu akan selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian sesungguhnya untuk menjaga tingkatan ihsan ini harus menjaga amalan-amalan, terutama amalan sunnah. Kalau amalan wajib barangkali yang nggak perlu dibahas, artinya itu sudah sami'na wa ta'ana. Jadi contohnya misalnya sholat 5 waktu. Sholat wajib itu harus di awal waktu, ya kan? Kemudian harus diikuti dengan sholat sunnah rawatib misalnya yang 12 rakaat. Kemudian bisa melakukan sholat duha. Kemudian orang ihsan itu harus sholat malam, ya, qiyamul lail, qiyamul lail. Karena kalau kita lihat misalnya di sini kita lihat pada surah Az-Zariyat ya, surat 51 pada ayat 15 sampai dengan 18, bagaimana sesungguhnya antara ihsan, karena pertanyaannya tadi ihsan ya kan? Yes, pertanyaannya ihsan.
Maka mari kita lihat di surat 51 ayat 15 sampai dengan 16 sampai 18. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada pada taman-taman dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa-apa yang telah diberikan oleh Tuhan mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka itu sebelum itu adalah muhsinin. Orang yang melakukan ihsan tadi, ya, muhsinin. Kanu qailam minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit sekali di waktu malam tidur. Artinya apa? Malam itu tidak semuanya tidur. Artinya sebagian waktunya itu dipergunakan untuk sholat kepada wabil ashariyum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka itu beristighfar. Jadi di sini artinya apa? Ada hubungan antara ihsan atau muhsinin dengan sholat malam. Atau dengan kata lain, kalau mau menjadi muhsinin, bagaimana menjaga supaya keistiqomahan muhsinin ini bisa dipertahankan, maka di sini harus melakukan qiyamul lail, salat malam. Kemudian pada waktu sahur ia beristighfar, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sehingga keistiqomahan itu qiyamul lail, kemudian sholat duha, sholat wajib tepat waktu, sholat sunnah rawatib, sholat tasbih, itu adalah merupakan amalan-amalan yang harus kita lakukan secara terus menerus, ya, tidak boleh bolong-bolong. Karena kalau bolong-bolong ya itu nanti akan cahayanya akan berkurang. Karena tadi pertanyaannya bagaimana supaya mempertahankan itu, artinya bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya selalu menurunkan cahaya masuk ke dalam jiwa kita. Nah, karena itu yang ingin dipertahankan, maka amalan-amalan tadi yang harus dipertahankan itu. Kemudian yang kedua, selain amalan wajib, sholat malam, semua yang tadi kita sebutkan tadi dilakukan, maka yang paling penting itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu adalah berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Jadi artinya apa? Berzikir itu terus menerus. Jadi bukan pula misalnya setelah sholat malam selesai berzikir, berdoa, kemudian setelah selesai sholat malam tidak berdiri, bukan begitu maksudnya. Nah, karena tadi menjaga bagaimana keistiqomahan tadi supaya selalu berada pada tingkatan ihsan, maka berzikir itulah zikir. Maka zikir ini ada dua sesungguhnya. Ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Zikir yang sudah ditetapkan jumlah dan waktunya. Sementara zikir mutlak ini zikir terus menerus. Ya keluar masuknya nafas itu bagaimana supaya diikuti, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah salah satu cara untuk menjaga bagaimana supaya keberadaan ihsan ini selalu bersama-sama dengan kita. Barangkali itu, wallahu a'lam. Iya, terima kasih Ustaz atas jawabannya tadi dari Ibu Agung di Cikupa yang menanyakan. Dan selanjutnya ini Ustaz ada dari Umi Mita Ustaz yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mendapat musibah, pasti kita berusaha untuk ikhlas. Karena saya berpikir inilah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang ada orang yang bertakziah, ada yang bilang kok begitu, kok begini. Nah, itu seperti apa Ustaz untuk mengatasi hal seperti itu akan menjadi kendala untuk mencari ikhlas itu sendiri. Ya itu tadi. Oleh karena itu la ilaha illallah, tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Bagaimana kebersamaan kita dengan Allah? Makhluk itu tidak ada, ya kan? Karena memang itu sesungguhnya memang di satu sisi kita ini diperintahkan oleh Allah untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara kita, tetapi di lain sisi juga ketika kita berkomunikasi dengan saudara-saudara kita, kemudian tingkat pemahamannya tidak sama, sehingga apa yang mereka katakan sesungguhnya jauh dari apa yang sesungguhnya dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian memang itu
sebagaimana di dalam surah Al-Kahfi ya, surat 18 pada ayat yang ke-28 itu disebutkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari. Artinya di situ bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga lingkungan. Lingkungan itu supaya senantiasa bersama-sama dengan orang-orang yang ahli zikir. Nah, sehingga dengan demikian jiwa itu akan semakin kokoh. Tapi ketika misalnya kita sudah melakukan keistiqomahan, kemudian kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang lain yang justru pembicaraannya itu tidak, katakanlah tidak islami ya, kalau tadi kenapa kok begini, karena sesungguhnya itu orang yang sesungguhnya tidak kenal Allah, orang-orang yang semacam itu. Padahal yang kita pahami adalah semua apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah merupakan pekerjaan Allah. Hatta daun di tengah malam jatuh, orang tidak tahu, itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tingkatan ihsan itu akan menimbulkan satu perasaan yang seperti itu, bahwa segala sesuatunya itu adalah sesungguhnya itu adalah Allah yang menurunkan. Sehingga kalau itu Allah yang menurunkan, pantaskah kita masih mau mengeluh? Gitu kan. Sehingga dengan demikian itulah yang dinamakan dengan sabar. Sementara kita ini mau menuju kepada Allah, kita ini berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Nah, ketika Allah itu menguji kepada kita, masih sanggupkah kita mau mengeluh? Karena Allah akan bertanya, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah engkau mengira bahwa engkau akan masuk surga, kata Allah. Padahal aku belum tahu, aku uji, aku belum tahu engkau ini sabar apa enggak. Sehingga disitulah sesungguhnya tingkatan ihsan inilah diperlukan kebersamaan, selalu bersama-sama dengan Allah, sehingga pada saat ujian itu turun kita sudah siap gitu, karena selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita pahami sesungguhnya musibah ujian itu kan adalah makhluk, artinya sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat musibah itu menimpa diri kita, sementara kita sedang bersama-sama dengan Allah dalam artian yang menciptakan musibah itu, insya Allah Allah akan berikan keteguhan gitu. Sehingga pantaslah Allah di dalam Al-Quran itu disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, kemudian Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Sehingga dengan demikian bersama Allah ini adalah kenikmatan hidup yang luar biasa. Barangkali itu Allah. Subhanallah, jawabannya subhanallah. Dan selanjutnya ini Ustaz, ada pertanyaan dari nomor 2391. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Di akhir surat Al-Ankabut itu muhsinin bisa dikatakan ihsan dan juga bisa diartikan orang yang selalu berbuat baik. Nikmat sekali saya bisa mendengarkan kajian tasawuf ini Ustaz. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Iya. Iya, ihsan itu kan pekerjaannya, orangnya dinamakan dengan muhsin gitu. Jamaknya muhsinin gitu. Sehingga dengan demikian muhsinin atau ihsan itu merupakan keimanan yang paling tinggi. Sekaligus ihsan itu adalah solusi kehidupan. Sementara manusia itu akan diuji oleh Allah, akan berhadapan dengan berbagai macam kesulitan. Apalagi zaman yang begitu modern ini, ujiannya dahsyat sekali gitu. Sehingga kalau tidak kita tidak bersungguh-sungguh untuk meraih keihsanan ini, maka hidup ini akan menjadi fatal gitu. Banyak orang-orang yang gagal di dalam hidupnya itu karena mereka lebih banyak berburu tentang kehidupan duniawiyah, sementara pada saat menghadapi berbagai macam kesulitan mereka
tidak punya power untuk melaksanakan itu. Powernya adalah tingkatan ihsan itu. Sehingga dengan demikian ihsan itu seharusnya dijadikan target sebelum kita dijemput oleh malaikat maut barangkali itu. Wallahu a'lam. Memberikan tanggapan Ustaz. Iya. Dari Bapak yang ada di Jakarta, mengenai bagaimana tadi yang saya jelaskan bahwasanya sholat tepat waktu, sholat tahajud, sholat rawatib dan lain sebagainya. Iya. Jadi begini, barangkali saya perlu komentari ya. Silakan Ustaz. Orang tasawuf mengatakan begini, persoalan sekarang, apalagi sekarang ini kan ada semacam grand design ya. Iya. Ada rencana besar dari orang-orang kafir itu, misalnya narkoba, lesbian, homoseks dan lain sebagainya. Itu kan sesungguhnya untuk menghancurkan umat manusia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana menghadapi dengan hal yang semacam itu? Maka saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh ulama Said Hawa ya. Said Hawa ini adalah ulama dari Suriah ya. Beliau mengatakan tidak mungkin persoalan-persoalan kehidupan yang begitu pelik, rumit hanya dihadapi dengan sekedar katakanlah membaca buku atau misalnya mendengarkan tausiah. Tidak mungkin. Yang bisa menyelesaikan itu semuanya adalah dengan tingkatan ihsan ini. Karena dengan tingkatan ihsan inilah sesungguhnya seorang hamba itu akan diberikan satu rasa kenikmatan yang sangat luar biasa. Sekaligus jiwa itu akan bangkit. Kemudian pada jiwa itu Allah berikan cahaya. Nah, jiwa itulah yang akan bisa mengendalikan hawa. Sementara hawa ini adalah tempat penyakit manusia. Sehingga dengan demikian solusinya itu adalah ihsan, bukan dengan yang lain. Artinya tidak cukup kalau hanya sekedar misalnya mengikuti majelis taklim, hanya sekedar mendengarkan. Artinya apa? Orang tasawuf itu harus praktek. Praktek bagaimana jiwa itu melatih diri, berkomunikasi dengan Allah, kemudian Allah memberikan cahaya, membersihkan jiwa kita, memberikan kekuatan, tidak lemah, tidak takut, dan tidak pernah berduka cita. Nah, kekuatan-kekuatan yang semacam itulah sesungguhnya yang hanya akan diperoleh pada tingkatan ihsan. Sehingga dengan demikian bagi umat Islam sendiri sesungguhnya sebesar apapun rencana orang kafir untuk menghancurkan umat Islam, sesungguhnya tidak perlu takut. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan resep yang sungguh sangat luar biasa. Ihsan itulah sesungguhnya solusi kehidupan. Karena ihsan itu adalah keimanan yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada ihsan. Ya. Nabi mengatakan iman yang paling rendah itu buang duri di tengah jalan, dan yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Artinya apa? Tidak ada, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perasaan-perasaan bagaimana yang ada hanyalah Allah itu hanya akan bisa dinikmati pada saat orang itu berzikir pada tingkatan ihsan itu. Nah, itulah sesungguhnya solusi kehidupan. Sehingga yang tadinya sudah barangkali itu merupakan bombastis ya, misalnya seperti homoseksual, narkoba, dipikirnya dengan itu akan bisa hancur. Oh tidak, Allah sudah memberikan penangkal yang justru luar biasa. Apa itu? Ihsan tadi. Ya bukan hanya ihsan saja, Islam, iman, dan ihsan. 3 pilar ini. Sehingga dengan demikian ihsan itu harus kita jadikan target di dalam hidup ini. Jangan sampai kita dijemput oleh malaikat maut itu belum sampai kepada tingkatan itu. Karena ini sesungguhnya solusi kehidupan sekaligus yang akan membawa manusia itu selamat di dunia dan di akhirat. Gitu. Baik, Iwan Watullah rahimakumullah. Tadi sudah beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Ustadz. Namun kita akan sebentar lagi kita akan jeda kembali dan nanti akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak sekali masuk di redaksi kami. Baiklah, Iwan Watullah rahimakumullah yang ingin berinteraktif kembali bersama kami di malam hari dalam acara Renungan Kolbu bersama Ustadz Rahmatullah di malam hari ini.
Namun kita akan kembali setelah jeda nasyid berikut ini.